Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita bersama. Oke, kita sudah memasuki pertemuan keempat. Pada beberapa pertemuan sebelumnya, kita telah banyak membahas tentang dasar dari jaringan. Lalu kita juga sudah mencoba mengenali Python dan melakukan instalasi, dan mungkin Anda sudah mencobanya ya. Saya harap Anda sudah mencobanya. Nah, kali ini kita akan menggabungkan ya, antara konsep jaringan itu dengan bahasa pemrograman Python. Pada pemrograman jaringan ini, konsep-konsep dalam jaringan ya, konsep-konsep layering itu akan tetap kita pergunakan. Nah, oke, ini adalah pengenalan ya. Saya kira kita sudah membahasnya ini di pertemuan sebelumnya, mulai dari instalasi dan apa itu Python ya. Nah, jadi kita bahas di sini ya. Kita tahu bahwa protokol switch dalam TCP/IP itu terbagi dalam beberapa lapisan, dan juga setiap lapisan akan selalu bergantung kepada lapisan di bawahnya. Nah, prinsip ini juga akan kita gunakan di dalam pemrograman jaringan melalui Python ini ya. Jadi ada ketergantungan antara layer di atasnya ya, bergantung kepada layer di bawahnya. Kemudian kita juga perlu mengetahui ya bahwa Python ini sudah menyediakan pustaka standar untuk pekerjaan-pekerjaan umum yang bisa kita lakukan di dalam jaringan. Oke, kita mulai di sini ya. Jadi hal yang paling mudah untuk saya jelaskan ke Anda adalah di layer aplikasi, karena layer aplikasi ini sehari-harinya sering kita gunakan ya. Kita ambil contoh HTTP dan HTTPS ya. Ini kalau di model TCP/IP ya, atau protokol switch TCP/IP, HTTP dan HTTPS ini berada di layer aplikasi. Nah, HTTP dan HTTPS dia berjalan di atas port TCP ya. Saya ulangi, HTTP maupun HTTPS ini berjalan di atas port TCP. Lalu TCP ini dia tidak akan bisa jalan kalau tidak ada yang namanya IP ya. Tidak ada yang namanya IP. Kemudian tidak ada yang namanya ARP. Itu TCP tidak akan bisa berjalan. Nah, IP ini juga tidak akan jalan kalau tidak ada interface cardnya ya, tidak ada MAC address-nya, tidak ada layer fisiknya. Sehingga bisa kita simpulkan ya bahwa layer-layer yang di atas ini bergantung terhadap layer yang di bawahnya. Nah, lalu di dalam layer aplikasi ini yang perlu untuk kita pahami ya, bahwa di sini untuk satu aplikasi ini dia berjalan menggunakan satu port khusus ya, satu port khusus, sehingga HTTP, HTTPS, SMTP, IMAP, FTP, DNS ini masing-masing portnya berbeda, tetapi sama-sama berjalan di atas layer TCP. Sehingga ya, kalau kita simpulkan ya, di dalam TCP ini dia bisa muat sampai dengan 2/16 port ya, cukup banyak sekali ya. Artinya aplikasi yang berjalan di atas TCP ini dia bisa bervariasi. Begitu juga dengan UDP ya. UDP juga sangat bervariasi ya. Mungkin tidak kalau dalam keseharian kita mungkin kita belum banyak ya berinteraksi dengan UDP, tapi ini juga diperlukan ya, port UDP ini. Contohnya untuk DNS, kemudian video streaming. Dan jumlah port atau jumlah aplikasi yang bisa berjalan di atas port UDP ini juga sama dengan TCP, yakni 2/16. Oke, jadi konsep ini akan kita gunakan di dalam jaringan
Maksudnya apa? Ya, bahwa ketika Anda mengerjakan di layer HTTP, ya, HTTP, maka Anda juga memerlukan pustaka atau library pada layer di bawahnya. Nah, ini adalah daftar protokol yang sering digunakan, ya. Saya katakan sering digunakan berarti ini belum mencakup keseluruhan TCP maupun UDP. Ya, kita ambil contoh salah satunya, ya, protokol yang digunakan untuk FTP, ya. Dia berjalan di atas protokol TCP port 20 dan 21, ya. Lalu untuk SSH, ya, kalian yang dulunya sering menggunakan internet gratisan, ya, gretongan, yang sekarang sudah agak sulit, ya, itu dia bekerja di atas port TCP dan UDP, ya, protokol TCP dan UDP port 22. Telnet ini hampir sama dengan SSH, ya, bisa kita gunakan untuk meremote sistem, ya, meremote dari jarak jauh. Dia bekerja di atas protokol TCP port 23, SMTP TCP port 25, dan seterusnya, ya, DNS TCP dan UDP. Oke, ini adalah beberapa aplikasi, dan bisa kita simpulkan ternyata di dalam jaringan itu banyak pekerjaan yang bisa dilakukan, ya. Kalau ini ngirim file, ini nge-remote, ya. Kemudian ini ngirim email, ini untuk VPN, ya. Ini untuk DNS. DNS itu meresolve dari domain menjadi IP dan juga sebaliknya, IP menjadi domain. Lalu DHCP untuk IP otomatis, ya. TFTP untuk transfer file. Ini untuk HTTP. Kita lanjutkan sampai di sini, ya. SNMP ini untuk monitoring perangkat jaringan, ya. NTP ini untuk jam, ya. Kalian tentunya pernah mencoba untuk men-setting jam otomatis dari internet, ya. Jadi jam otomatis dari internet dia menggunakan protokol UDP port 123. Oleh karena itu, meskipun jam kalian nggak sinkron, itu koneksi tetap lanjut, ya, karena dia bekerja di atas port UDP. Lalu ada LDAP, ya, ini untuk domain controller, ya. Nah, itu beberapa contoh port yang sering digunakan, dan masih banyak lagi sebenarnya yang lainnya, karena sesuai dengan konsepnya bahwa di dalam TCP saja itu dia bisa muat sampai 2/16 port atau 2/16 aplikasi atau layanan. Nah, sekarang ini adalah contoh kasus, ya, bagaimana kita bekerja di dalam jaringan melalui pemrograman Python, ya. Baris yang pertama dia mengimport pustaka SMTP lib, berarti pustaka ini berada di layer aplikasi, ya. SMTP lib ini berada di application layer, ya. Lalu SMTP lib dia mencoba untuk mengirim email, ya. Kita tahu bahwa SMTP ini dia bekerja di protokol TCP port 25, ya. Ini dicoba di custom TCP tapi yang port 66.000. Oke. Lalu setelah mencoba untuk mengirim email, ya, ternyata terjadi error, ya. Nah, jadi kalau kita lihat error ini terjadi karena, nah ini, jadi error terjadi karena Python tidak bisa menciptakan sebuah koneksi soket atau koneksi TCP, ya. Jadi SMTP lib dia baru bisa jalan kalau ada layer di bawahnya, yakni layer TCP. Artinya error ini bukan karena SMTP libnya, ya, tetapi error ini terjadi karena belum ada layer TCP, ya,
atau layer yang di bawahnya ini ya, belum ada layer TCP. Caranya ya berarti kita harus import soket ya, import soket terlebih dahulu baru import SMTP lib ya. Itu. Jadi bisa kita katakan SMTP lib ini ya, dia memerlukan soket terlebih dahulu ya. Dia memerlukan pustaka soket terlebih dahulu atau import soket terlebih dahulu. Nah, ini pola ya yang harus kita gunakan saat kita memprogram melalui jaringan ya. Karena begini, mungkin saja nanti pekerjaan yang kita lakukan ini sangat kompleks ya, dan kita tidak mungkin menulis program itu seluruhnya dari awal ya. Itu tidak mungkin ya. Sehingga kita harus menggunakan pustaka ya. Kita harus gunakan pustaka. Nah, ada beberapa panduan ya di sini yang harus kita gunakan ya. Ini yang sering saya alami ya. Jadi pertama, mula-mula coba gunakan pustaka standar dari Python dulu ya. Jadi pustaka ini biasanya ada dokumentasinya di sini ya, docs.python.org ya. Itu mula-mula di situ. Kita cari dulu pustakanya. Misalkan ya, kita ingin bekerja memanfaatkan port untuk mengirim file FTP ya. Kita cari dulu yang standar, pustaka standar untuk ngirim file atau untuk FTP ada nggak ya. Jika tidak ada, kita bisa gunakan alternatif kedua ya, gunakan modul pihak ketiga. Dan ini jangan sembarangan mengunduh dari Google ya, upayakan Anda mengunduhnya dari Python Package Manager ya, atau PIP ya, pip.python.org. Ini adalah pustaka pihak ketiga yang disediakan oleh Python ya. Ini hampir sama kalau Anda menggunakan PHP ya, biasanya ada namanya Composer ya, itu package manager juga ya, Composer. Lalu kalau Anda menggunakan Node.js, di situ juga ada npm ya. Jadi masing-masing bahasa pemrograman itu biasanya mereka sudah ada standar package manajernya. Untuk Python kita gunakan PIP ya. Jadi kita cari dulu di sini ya, ada nggak, setelah yang standar nggak ada, kita cari di sini ada nggak pustaka untuk FTP ya. Baru yang ketiga ini, bila tidak ada sama sekali, kita bisa ambil dari Stack Overflow ya, pustaka yang kita perlukan. Artinya sebenarnya untuk melakukan hal yang kompleks kita tidak perlu memprogram dari awal ya sebenarnya ya. Contoh misalkan Anda ingin membuat dashboard yang bisa memunculkan rekap perangkat mikrotik Anda ya. Sebenarnya banyak sekali pustaka yang bisa kita manfaatkan di luar ya, tanpa kita harus menulis program keseluruhan dari awal ya. Mungkin nanti kita hanya berfokus pada bisnis proses dan interface-nya saja. Nah, saya sudah sediakan contoh ya, contoh. Jadi contoh itu berisi tentang bagaimana kita bisa membaca dokumen HTML ya. Berarti kalau membaca dokumen HTML itu artinya kita bekerja di port HTTP ya. Dokumen yang dibaca di dalam contoh kasus ini adalah dokumen RFC ya. RFC ini adalah dokumentasi yang dibuat oleh komunitas pelaku teknologi ya, IETF, IRTF, IAB dan lain-lain ya. Banyak sekali dokumen terkait dengan request for comment ini. Salah satunya adalah dokumen tentang HTTP ya. HTTP itu juga disediakan di RFC ya. Jadi kalau kita buka melalui browser, kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Ini RFC nomor 2616 ya. Dia menjelaskan tentang spesifikasi HTML ya. Mulai dari ya banyak sekali ya, kalau kita lihat di sini daftar isinya. Apa itu HTML, kemudian versinya HTML, kemudian URI itu apa ya, format datetime dan seterusnya ya. Ternyata banyak sekali. Dan kalau kita lihat di sini yang membuat adalah juga
semuanya pelaku teknologi ya, tim Berners-Lee ya, Microsoft, Xerox, Compaq dan seterusnya. Oke, intinya dokumen-dokumen khususnya yang berkaitan dengan protokol aplikasi ya, mulai HTTP, FTP itu biasanya didokumentasikan di RFC di sini ya. Ini bisa kita akses melalui browser ya. Nah, dalam hal ini, dalam contoh kasus ini, kita akan mengakses RFC ini tidak melalui browser ya, melainkan melalui Python ya. Python. Di situ sudah ada contohnya ya. Nanti silakan Anda unduh dan Anda jalankan pada terminal ya. Nanti di terminal Anda jika berhasil akan memunculkan teks berupa dokumen RFC seperti ini ya, tapi via command line. Nah, RFC ini ya dapat diakses dengan protokol di layer aplikasi ya, layer aplikasi, karena dapat diakses dengan protokol layer aplikasi atau protokol HTTP, maka secara natural sebenarnya bisa juga diakses langsung dari TCP ya. Jadi RFC ini bisa kita akses melalui HTTP maupun TCP ya. HTTP berarti di layer aplikasi, kalau kita akses dari TCP berarti kita bekerja melalui layer transport ya, transport layer. Nah, di contoh itu sudah ada ya, di contoh yang saya sediakan, kalian tinggal menjalankannya ya. Mungkin kalian tidak akan menemui masalah ketika menggunakan HTTP ya, atau layer aplikasi, kalian tidak akan menemukan masalah. Dan mungkin kalian akan menemukan sedikit kendala ya ketika mengerjakannya melalui layer TCP ya. Oke, dan coba kalian baca errornya ya, kira-kira apa permasalahan yang terjadi, dan mungkin bisa kita jadikan sebagai bahan diskusi ya. Nanti akan saya sediakan forum tanya jawab ya. Oke, saya kira itu ya. Jangan lupa untuk dicoba file demo yang sudah saya sediakan ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.